Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Putri Lestari dari kelas 11D. Di sini saya akan menjelaskan terkait beberapa materi yang dari matematika semester pertama. Maaf sebelumnya, saya menggunakan PPT dikarenakan saya tidak memiliki papan tulis. Selamat menyaksikan. Dan ini adalah tujuan pembelajaran kita saat ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi terkait busur lingkaran beserta contohnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan materi tentang garis singgung lingkaran beserta contohnya. Masuk ke materi yang pertama, yaitu busur lingkaran. Apa sih itu busur lingkaran? Lingkaran adalah bangun datar yang terbentuk dari himpunan semua titik yang berjarak sama dari titik pusat. Jarak titik pusat ke titik pada lingkaran disebut jari-jari. Lingkaran tidak memiliki sudut atau sisi dan menjadi salah satu bentuk geometri yang paling sering digunakan dalam berbagai bidang. Unsur lingkaran di antaranya adalah busur lingkaran. Busur lingkaran merupakan potongan keliling lingkaran antara dua titik tertentu. Ada dua macam busur lingkaran berikut ini. Mari kita lihat. Nah, di sini adalah dua macam busur lingkaran. Yang pertama ada busur minor AD. Busur lingkaran minor adalah busur lingkaran yang memiliki panjang kurang dari setengah keliling lingkaran. Di sini ada contoh gambarnya. Terus yang kedua, ada busur mayor AD. Busur lingkaran mayor adalah busur lingkaran yang memiliki panjang lebih dari setengah lingkaran. Dan di sini ada contoh busur mayor AD. Nah, masuk ke contoh soal busur minor. Yang pertama, pada sebuah lingkaran, titik A dan B membentuk busur kecil AB sebesar 90 derajat. Tentukan busur AB yang besar. Jawabannya, busur mayor sama dengan 360 derajat dikurang 90 derajat, hasilnya tuh 270 derajat. Busur 90 derajat sama dengan busur minor. Nah, 360 ini nilai dari mana? 360 ini nilai dari keseluruhan keliling. Terus hasilnya 270 derajat itu busur mayor. Terus contoh yang kedua. Busur kecil CD pada sebuah lingkaran panjangnya 50 derajat. Berapa besar busur CD yang besar? Jawabannya busur mayor sama dengan 360 derajat dikurang 50 derajat, hasilnya 310 derajat. Nah, busur 50 derajat adalah busur minor. Terus yang 360 derajat itu nilai dari keseluruhan keliling dan 310 adalah busur mayor. Selanjutnya, masuk ke contoh soal busur mayor. Yang pertama, pada lingkaran, busur besar EF bernilai 220 derajat. Tentukan busur kecil EF. Jawabannya, busur minor 360 derajat dikurang 220 derajat, hasilnya 140 derajat. Busur 220 derajat itu busur mayor. Terus 360 nih nilai dari mana? 360 nih nilai dari keseluruhan keliling. Terus dikurang 220. Hasilnya 140 derajat. 140 derajat nih nilai apa? 140 derajat nih nilai dari busur minor. Terus contoh yang kedua. Busur besar GH pada suatu lingkaran panjangnya 260 derajat. Berapa besar busur kecil GH? Jawabannya, busur minor sama dengan 360 derajat dikurang 260 derajat, hasilnya 100 derajat. Nah, busur 260 derajat itu busur mayor. Terus 360 ini nilai apa? Nah, sama kita tadi 360 ini nilai dari keseluruhan keliling dan 260 ini mayor kan. Hasilnya tuh 100 derajat. 100 derajat ini apa? Itu 100 derajat nih busur minor. Nah, setelah masuk ke busur, kita akan menemukan sudut. Nah, kita bahas ya.
Dari gambar ini, kita lihat dulu nih gambarnya. Terus, sudut A dan sudut B menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Ditulis lingkaran AB. Sudut A disebut sudut pusat lingkaran. Sudut B disebut sudut keliling lingkaran. Yang pertama, sudut pusat. Pada lingkaran adalah sudut yang kaki-kaki sudutnya merupakan jari-jari lingkaran dan titik pusatnya merupakan titik pusat lingkaran. Yang kedua, sudut keliling pada lingkaran adalah sudut yang kaki-kaki sudutnya merupakan kali busur lingkaran dan titik sudutnya merupakan titik keliling lingkaran. Masuk ke contoh soal sudut pusat dan sudut keliling. Soal pertama, sudut AOB sama dengan 48 kuadrat. Yang ditanya sudut ADB. Sudut ADB itu adalah sudut keliling. Rumus dari sudut keliling adalah seperdua sudut pusat. Kita jawab, sudut ADB sama dengan seperdua sudut AOB sama dengan seperdua 48 kuadrat sama dengan 24 kuadrat. Nah, hasil dari soal ini adalah 24. Terus soal kedua, sudut ADB sama dengan 17 kuadrat. Yang ditanya nih sudut AOB. Sudut AOB ini sudut pusat kan. Rumus dari sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling. Kita jawab, sudut ADB sama dengan seperdua sudut AOB. 17 kuadrat sama dengan seperdua sudut AOB. Sudut AOB sama dengan 2 kali 17 kuadrat sama dengan 34 kuadrat. Jadi hasilnya 34 kuadrat. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua yang akan kita bahas sekarang, yaitu tentang garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran adalah garis yang menyentuh lingkaran tepat di satu titik saja. Titik tempat garis tersebut menyentuh lingkaran disebut sebagai titik singgung. Garis singgung memiliki sifat penting, yaitu selalu tegak lurus terhadap ciri-ciri lingkaran yang ditarik dari pusat menuju titik singgung. Sifat ini menjadi dasar dalam banyak penerapan dan penyelesaian soal geometri yang melibatkan lingkaran. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada contoh dari garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran juga memiliki beberapa jenis. Mari kita lihat. Nah, kita bakal masuk ke jenis dari garis singgung lingkaran. Yang pertama tuh ada garis singgung persekutuan dalam. Jika dua garis singgung ditarik dari titik yang sama di dalam lingkaran, maka kedua garis tersebut akan berpotongan di dalam lingkaran tersebut. Garis-garis ini disebut sebagai garis singgung dalam. Perhatikan gambar berikut. Di gambar ini ada rumus yang gunanya untuk menemukan garis singgung persekutuan dalam. Nah, jenis lanjut dari garis singgung lingkaran adalah garis persekutuan luar. Jika dua garis singgung ditarik dari titik yang sama di luar lingkaran, maka garis-garis tersebut akan memiliki panjang yang sama. Garis-garis ini disebut sebagai garis singgung luar. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada contoh rumus dan gambar dari garis persekutuan luar. Nah, gunanya rumus ini untuk menemukan garis persekutuan luar. Masuk ke contoh soal garis-garis singgung dalam. Jari-jari lingkaran P dan lingkaran Q berturut-turut adalah 9 cm dan 6 cm. Jika jarak kedua titik pusat lingkaran adalah 25 cm, maka panjang garis singgung persekutuan dalam adalah diketahui. Jari-jari lingkaran besar adalah 9 cm, terus jari-jari lingkaran kecil adalah 6 cm, jarak titik pusat pada lingkaran adalah 25 cm. Ditanyanya garis singgung dalam. Jawab, garis singgung dalam sama dengan akar jarak titik pusat dua lingkaran kuadrat dikurang jari-jari lingkaran besar tambah jari-jari lingkaran kecil kuadrat, sama dengan akar 25 kuadrat dikurang 9 tambah 6 kuadrat
Garis singgung dalam sama dengan akar 625 dikurang 225 adalah sama dengan akar 400. Hasilnya adalah 20 cm. Masuk ke contoh soal kedua dari garis singgung dalam. Panjang jari-jari dua lingkaran masing-masing 20 cm dan 10 cm. Jika jarak kedua pusat lingkaran 78 cm, panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran adalah. Diketahuinya jari-jari lingkaran besar adalah 20 cm, jari-jari lingkaran kecil adalah 10 cm. Terus jarak titik pusat kedua lingkaran adalah 78 cm dan ditanya garis singgung dalam. Kita jawab, garis singgung dalam sama dengan jarak titik pusat kedua lingkaran kuadrat dikurang jari-jari lingkaran besar ditambah jari-jari lingkaran kecil kuadrat. Terus garis singgung dalam sama dengan akar 78 kuadrat dikurang 20 ditambah 10 kuadrat. Sama dengan akar 6084 dikurang 900. Terus sama dengan 5184. Terus garis singgung dalam adalah 72 cm. Kalau kalian tanya 72 cm ini dari mana? Nah, 72 cm ini dari akar 5184. Masuk ke contoh soal garis singgung luar. Dikarenakan ini soalnya kebanyakan, jadi kita langsung jawab pertanyaannya aja yuk. Nah, diketahui jarak titik pusat kedua lingkaran itu 25 cm. Terus jari-jari lingkaran kecil adalah 5 cm, garis singgung luar itu 24 cm. Yang ditanya jari-jari lingkaran yang besar. Kita jawab, jari-jari lingkaran besar dikurang jari-jari lingkaran kecil sama dengan akar jarak titik pusat kedua lingkaran kuadrat dikurang garis singgung luar kuadrat. Jari-jari lingkaran besar dikurang jari-jari lingkaran kecil sama dengan akar 25 kuadrat dikurang 24 kuadrat sama dengan akar 625 dikurang 575. Jari-jari lingkaran besar dikurang jari-jari lingkaran kecil sama dengan akar 49. Jari-jari lingkaran besar dikurang jari-jari lingkaran kecil adalah 7. Nah, 7 ini dari mana? Dari akar 49. Terus 7 ditambah 5 hasilnya 12. Hasil 12 ini dari mana? Dari 7 tambah 5. Nah, terus 7-nya dari mana? 7 ini dari jari-jari lingkaran besar yang sudah kita temuin, dan 5 tuh dari jari-jari kecil. Jadi mereka dijumlah dan menghasilkan 12. Dan hasil dari soal ini adalah 12. Masuk ke contoh soal garis singgung luar yang terakhir. Nah, contoh soalnya bisa kita lihat dari gambar ini. Terus kita bakal langsung jawab yuk. Nah, diketahui dari gambar tersebut jari-jari lingkaran besar memiliki 9 cm, terus jari-jari lingkaran kecil 4 cm. Terus jarak titik pusat kedua lingkaran adalah 25 cm dan ditanya adalah garis singgung luar. Kita jawab, garis singgung luar akar jarak titik pusat dua lingkaran kuadrat dikurang jari-jari lingkaran besar dikurang jari-jari lingkaran kecil kuadrat sama dengan akar 25 kuadrat dikurang 9 dikurang 4 kuadrat. Terus garis singgung luar sama dengan kuadrat 600. Terus garis singgung luar sama dengan 10 akar 6 cm. Nah, itu hasilnya. Karena hasil dari kuadrat 600 itu adalah 10 akar 6. Yeay! Telah berakhirnya materi yang saya bahas hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.